Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlil Menawar dari PKM 6B Pendidikan Kimia Indonesia Semarang dengan NIM akhir 31. Di sini saya akan mempresentasikan mini project berbasis literatur saya untuk memenuhi tugas kimia bahan alam terrestrial. Tugas UAS dengan berjudul mini project saya analisis metabolit sekunder eugenol dan flavonoid, rencana ekstraksi dan bioesai aktivitas antioksidan pada Simplicia daun kemangi Osymium bacillium linaceae, yang disusun oleh saya sendiri Fadlil Menawar. Latar belakang daun kemangi ini merupakan tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan sebagai lalapan, bumbu masakan, dan obat tradisional. Tanaman ini diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder penting seperti eugenol, flavonoid, dan asam rosmarinat yang memiliki aktivitas antioksidan. Keberadaan senyawa-senyawa tersebut menjadikan kemangi berpotensi sebagai sumber antioksidan alami yang dapat membantu menangkal radikal bebas, penyebab stres oksidatif, dan berbagai penyakit degeneratif. Metabolit sekunder utama yang terkandung dalam daun kemangi meliputi eugenol, asam rosmarinat, flavonoid seperti orientin, vitexin, luteolin, dan abigenin, serta beberapa senyawa terpenoid lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa senyawa kelompok yang terdiri dari eugenol, asam rosmarinat, orientin, dan vitexin, luteolin, dan abigenin, linalol, kamfor, tanin, dan asam kafeat. Dan ada klasifikasinya dan sifat dan relevansi aktivitas. Saya akan membahas satu saja dari senyawa kelompok berupa eugenol dengan klasifikasi fenolik atau alifenol. Sifat dan relevansi aktivitasnya itu komponen minyak atsiri dominan bersifat hidrofobik, larut dalam etanol dan ether, memiliki gugus fenol yang berperan dalam penangkapan radikal bebas dan aktivitas antioksidan yang kuat. Itu ada jalur biosintesis metabolit sekunder dari daun kemangi. Ada dua jalur ya teman-teman, ada jalur fenylpropanoid senyawa fenolik, dan yang kedua ada jalur mevalonat berupa jalur terpenoid. Saya akan membahas dari jalur fenylpropanoid. Yang pertama itu ada dari fenilanin, bereaksi dengan fenilanin amonialiase akan menghasilkan asam sinamat, dan asam sinamat bereaksi dengan sinamat 4 hidroksilase akan menghasilkan pekumaril. Dengan bereaksi pekumaroil itu bereaksi dengan 4Cl akan menghasilkan pekumaril COA. Nah, dari jalur fenylpropanoid ini akan menghasilkan beberapa titik cabang. Yang pertama ada jalur alifenol, yang kedua ada jalur flavonoid, yang ketiga ada jalur asam fenolik. Jalur alifenol itu hasil akhirnya itu eugenol, jalur flavonoid itu hasil akhirnya luteolin, orientin, vitexin, dan abigenin. Jalur asam fenolik itu hasil akhirnya itu asam rosmarinat. Dan yang kedua itu ada jalur mevalonat berupa jalur terpenoid. Yang pertama itu ada asetil CoA menghasilkan HMG-CoA. HMG-CoA bereaksi dengan HMGR akan menghasilkan mevalonat. Dan jalur mevalonat itu hasil akhirnya itu ada linalol, campur, dan 1,8 sineol. Kemudian ada diagram alur rencana ekstraksi Simplicia daun kemangi. Metode ekstraksi ini dipilih karena prosedurnya sederhana, tidak memerlukan suhu tinggi, sehingga dapat mempertahankan kestabilan senyawa aktif, serta efektif untuk mengekstraksi senyawa dengan polaritas yang beragam. Diagram alur rencana ekstraksi itu yang daun kemangi itu yang pertama itu ada preparasi Simplicia, yang kedua ada penimbangan serbuk, yang ketiga ada maserasi etanol 70%, yang keempat ada penyaringan, yang kelima itu ada pemekatan filtrat, yang keenam ada penghitungan rendemen. Kemudian bioesai aktivitas antioksidan itu diagram alur skema kerja bioesai itu meliputi yang pertama ada preparasi larutan DPPH. Oh ya teman-teman, bioesai aktivitas antioksidan ini dikerjakan melalui metode DPPH. Yang kedua itu ada pembuatan larutan stok ekstrak, yang ketiga itu pembuatan seri konsentrasi, yang keempat ada pencampuran sampel plus DPPH, yang kelima itu ada inkubasi gelap, yang keenam itu ada pengukuran absorbansi, yang ketujuh ada analisis data. Nah, kemudian itu analisis kritis. Aktivitas antioksidan daun kemangi berkaitan erat dengan struktur kimia senyawa fenolik yang dikandungnya. Gugus hidroksil fenolik pada eugenol flavonoid dan asam rosmarinat mampu mendonorkan hidrogen utama untuk menetralkan radikal bebas, sedangkan sistem aromatik terkonjugasi membantu menstabilkan radikal yang terbentuk. Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis literatur tanpa data eksperimen langsung. Selain itu, metode DPPH hanya menggambarkan aktivitas antioksidan secara in vitro sehingga belum
sebenarnya merepresentasikan aktivitas di dalam tubuh manusia. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, berdasarkan kajian literatur, daun kemangi merupakan sumber metabolit sekunder yang kaya akan eufenol, flavonoid, dan asam rosmarinat yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Senyawa-senyawa tersebut dihasilkan melalui jalur fenolpropanoid dan memiliki struktur yang mengandung aktivitas penangkapan radikal bebas. Metode maserasi menggunakan etanol 70% dipilih karena sesuai dengan karakteristik senyawa target. Sedangkan metode DPPH merupakan bioassay yang tepat untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan ekstrak daun kemangi. Dengan demikian, daun kemangi memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan alami berbasis bahan alam Indonesia. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya Fadlial Munawar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.